di posisi bek tengah, ada Sandy Walsh, pemain Buriram yang bermain di kanan. Ya, ada Yaakob Sayuri juga yang bisa bermain di kanan. Bahkan seorang Eliano Reinders pun bisa bermain di posisi kanan. Tapi dengan cederanya Asnawi, ya sudah pasti dia tidak akan bermain, karena Asnawi itu mungkin sampai bulan Mei itu akan beristirahat total pasca dia operasi, sehingga tidak bermain. Jadi 4 pemain ini dicoret, tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun tidak akan mengurangi kekuatan bagi timnas kita, teman-teman. Ya, kalau bisa melihat, ya saya sudah bilang tadi kan, di posisi kanan itu padat, ya, kemudian di posisinya Sain Patinama juga itu tebal sekali, karena di sana ada Calvin Verdong yang tidak tergantikan, ada bahkan Dean James yang juga bermain di posisi tersebut. Justin Hubner pun bisa bermain di posisi ini. Kalau John Hetman bermain dengan 4 back flat, kalau dia bisa bermain di situ dan mendorong Verdong bisa bermain di gelandang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Tom Hae. Yes, alhamdulillah 10 kabar bagus timnas Indonesia di sepanjang bulan Februari tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF dan FIFA Series 2026. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang debut panas John Herdman bersama timnas Indonesia di FIFA Series 2026 mampu langsung persembahkan gelar. Serta kabar 6 pemain naturalisasi dicoret John Herdman jelang FIFA Series 2026 karena dianggap sudah tidak memenuhi kriteria kebutuhan timnas Indonesia. Kalian jangan sampai ketinggalan. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kegagalan menembus Piala Dunia 2026 masih menyisakan rasa getir bagi publik sepak bola nasional. Namun di tengah kekecewaan itu, lembaran baru resmi dibuka bersama kehadiran John Herdman sebagai nahkoda anyar timnas Indonesia. Ajang FIFA Series 2026 yang digelar pada 27 hingga 30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi panggung perdana sang pelatih. Ini 3 faktanya. Fakta pertama, debut di tengah luka dan harapan besar. FIFA Series 2026 bukan sekedar turnamen mini. Bagi tim Garuda, ajang ini menjadi simbol awal kebangkitan setelah gagal melangkah ke panggung dunia. Bermain di kandang sendiri menghadapi Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon, Indonesia memiliki peluang terbuka untuk menembus partai final. Secara peringkat dunia, Indonesia berada di posisi 122, unggul atas Saint Kitts and Nevis yang menempati peringkat 154. Jika Bulgaria yang kini bertengger di peringkat 87 mampu menyingkirkan Kepulauan Solomon, laga puncak berpotensi menghadirkan duel syarat gengsi. Disinilah publik akan melihat apakah Herdman bisa langsung menjawab ekspektasi dengan trofi di tangan. Fakta kedua, rekam jejak pelatih bermental juara. Optimisme terhadap Herdman bukan tanpa dasar. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu pernah membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian yang mengakhiri penantian panjang negara tersebut di level tertinggi sepak bola dunia. Tak hanya itu, saat menukangi Kanada Putri, ia mempersembahkan medali perunggu Olimpiade 2012 dan 2016. Bahkan sebelumnya, ia sukses mengantar Selandia Baru Putri tampil di Piala Dunia Wanita dan mendominasi kawasan Oseania. Pengalaman lintas benua itulah yang diyakini mampu ditransfer ke ruang ganti tim Garuda, membentuk mentalitas tangguh yang selama ini kerap dipertanyakan. Fakta ketiga, skuad bertabur nama dan tantangan meracik strategi. Di atas kertas, Herdman tak kekurangan amunisi. Nama-nama seperti Jay Idzes, Kelvin Verdonang, Kevin Dix, Emil Audero, hingga Martin Paes siap menjadi fondasi di berbagai lini. Kombinasi pemain diaspora dan talenta lokal seperti Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, Nathan Cho Aon, serta Justin Hubner memberi kedalaman skuad yang menjanjikan. Namun waktu menjadi tantangan nyata.
Rencana pemusatan latihan yang baru dimulai pertengahan Maret membuat Hartman harus bekerja cepat membangun chemistry dan menentukan formula terbaik. Ia tak hanya dituntut memilih 11 pemain utama, tetapi juga menyiapkan skenario menghadapi cedera, kartu merah, atau situasi tertinggal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan harapan besar terhadap era baru ini. Saya berharap timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang FIFA Series untuk membangun kembali kekuatan timnas Indonesia, ujarnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Apakah kalian yakin dengan skuad yang sangat mewah ini, timnas Indonesia mampu meraih gelar prestasi di ajang FIFA Series, Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia bersama pelatih baru John Hartman? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kini sorotan tertuju pada satu nama. Di tengah riuh dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno, Hartman akan menjalani ujian pertamanya. Apakah ia langsung tancap gas membawa Garuda terbang tinggi atau membutuhkan waktu untuk menemukan ritme terbaiknya? Semua akan terjawab di panggung FIFA Series 2026. Terima kasih Iran. Timnas Indonesia bisa langsung lolos Piala Dunia 2026? Begini peluangnya. Isu tak terduga menyeruak di tengah panasnya situasi geopolitik dunia. Di balik konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, muncul satu pertanyaan besar yang membuat publik sepak bola tanah air berdebar. Mungkinkah Timnas Indonesia tiba-tiba mendapat jalan pintas menuju Piala Dunia 2026? Harapan itu memang terdengar manis, namun realitasnya jauh lebih kompleks. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, peluang itu muncul karena situasi geopolitik. Iran sebenarnya sudah sah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 usai tampil dominan di babak kualifikasi zona Asia dan finish sebagai juara grup A. Dalam hasil undian, mereka tergabung di grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir. Dengan seluruh laga fase grup dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat yang menjadi salah satu tuan rumah turnamen. Namun situasi berubah ketika konflik geopolitik memanas. Presiden Federasi Sepak Bola Iran disebut menyampaikan kemungkinan kecil timnya bisa tampil di turnamen musim panas mendatang karena faktor keamanan. FIFA pun mengakui sedang memantau perkembangan tersebut secara seksama demi menjaga kelangsungan Piala Dunia 2026. Dari sinilah spekulasi bermula, termasuk harapan sebagian supporter Indonesia. Fakta kedua, regulasi FIFA tidak serta-merta menguntungkan Indonesia. Harapan publik agar Indonesia langsung menggantikan Iran ternyata terbentur regulasi. Berdasarkan aturan dan rencana kontingensi yang dibahas sejumlah media internasional, tim pengganti biasanya diambil dari kandidat terbaik yang gagal lolos atau dari runner-up terbaik jalur playoff yang relevan. Di zona Asia, nama-nama seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman justru berada di posisi lebih kuat. Irak telah melaju ke playoff antar konfederasi, sementara Uni Emirat Arab dan Oman memiliki catatan performa yang lebih baik sepanjang kualifikasi. Secara kompetitif, ketiganya dinilai lebih dekat dengan tiket putaran final dibanding Indonesia. Artinya, jika skenario darurat benar-benar terjadi, Indonesia bukan prioritas utama. Fakta ketiga, posisi Indonesia masih lemah secara kompetitif. Realitas paling berat adalah Indonesia tidak mencapai fase playoff antar konfederasi. Performa di kualifikasi Asia belum cukup untuk menempatkan Garuda di jajaran tim yang nyaris lolos. Regulasi FIFA cenderung memilih tim dengan rekam jejak paling kompetitif dan paling dekat dengan kelolosan sebagai pengganti dalam kondisi darurat, bukan tim yang berada lebih jauh dari jalur tersebut. Situasi ini membuat peluang Indonesia menggantikan Iran sangat tipis. Meski pintu kemungkinan tetap ada selama keputusan resmi belum ditetapkan, posisi Indonesia dalam antrean calon pengganti berada di belakang beberapa negara Asia lainnya. Dengan kata lain, jalan pintas menuju panggung terbesar sepak bola dunia hampir mustahil tanpa perjuangan di lapangan.
Isu ini memang membangkitkan harapan dan rasa penasaran. Namun bagi Timnas Indonesia, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap harus diraih lewat kerja keras dan jalur kompetisi yang sudah ditentukan. Justru dari proses panjang itulah, kebanggaan sejati akan lahir ketika Garuda benar-benar terbang ke panggung dunia, bukan karena situasi darurat, melainkan karena prestasi. Jelang gelaran FIFA Series 2026, suasana di sekitar Timnas Indonesia mulai terasa berbeda. Publik menanti gebrakan baru dari sang pelatih kepala John Hartman. Di tengah rasa penasaran itu, pengamat sepak bola yang akrab disapa Bung Ropan melontarkan kecurigaan yang memantik perbintangan hangat. Ia meyakini ada nama baru yang tengah disiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, perburuan senyap dari stadion ke stadion. Aktivitas John Hartman belakangan ini menjadi sorotan. Ia terlihat rajin menyambangi berbagai pertandingan, mulai dari Super League hingga Liga 2. Kehadirannya di tribun bukan sekedar formalitas, melainkan sinyal bahwa ada proses pencarian yang sedang berjalan. Bung Ropan menangkap gerak-gerik tersebut sebagai pertanda kuat. Ia menyebut publik memang menunggu sesuatu yang baru. Orang pengen menunggu itu ada nggak untuk bisa diselipin pemain baru, ujarnya. Ia bahkan menambahkan dengan nada penuh keyakinan, saya feeling sih pasti ada, karena dia akan berkeliling terus kan dari satu stadion ke stadion lain. Aktivitas intens ini dinilai sebagai langkah serius untuk memantau potensi pemain lokal yang mungkin luput dari radar sebelumnya. Fakta kedua, misteri nama yang belum dibocorkan. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai sosok anyar yang akan bergabung dalam skuad untuk FIFA Series 2026. Justru disitulah letak daya tariknya. Hartman memilih menjaga rapat-rapat rencana yang tengah ia susun. Bung Ropan pun mengakui belum ada bocoran nama yang beredar. Belum dibocorin, pasti ada untuk FIFA Series ini. Cuma kita belum tahu, katanya. Situasi ini membuat spekulasi berkembang liar. Apakah akan ada pemain lokal yang bersinar mendadak ataukah sosok keturunan yang segera dinaturalisasi? Semua masih menjadi tanda tanya besar yang memancing rasa penasaran publik sepak bola nasional. Fakta ketiga, mencari solusi ketajaman lini serang. Salah satu persoalan yang kerap disorot adalah efektivitas lini depan Timnas Indonesia. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ketajaman penyelesaian akhir menjadi catatan yang tak bisa diabaikan. Situasi ini membuat kemungkinan hadirnya penyerang baru semakin masuk akal. Hartman memiliki beberapa opsi. Ia bisa memaksimalkan pemain lokal yang potensial dan memberinya sentuhan taktik yang tepat, atau mempertimbangkan jalur naturalisasi untuk menambah daya gedor. Banyak pihak menilai talenta lokal sebenarnya melimpah, namun butuh polesan serta kepercayaan diri lebih untuk tampil konsisten di level internasional. Jika benar ada nama baru yang muncul, maka besar harapan ia menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak di sektor serang. Menjelang FIFA Series 2026, atmosfer antusiasme semakin terasa. Publik bukan hanya menunggu hasil akhir di lapangan, tetapi juga kejutan dari daftar nama yang dipanggil. Di balik misteri yang belum terungkap, satu hal terasa jelas, ada proses besar yang sedang dipersiapkan demi membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan tampil lebih tajam di panggung internasional. Harapan baru kembali menggema di tengah perjalanan panjang Timnas Indonesia. Setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026, sorotan kini tertuju pada pelatih anyar John Hartman. Di tengah fase transisi itu, kiper andalan skuad Garuda Martin Paes menyuarakan optimisme besarnya. Ada 3 faktanya. Fakta pertama, debut yang membekas dalam perjalanan panjang. Martin Paes bukan sekedar nama di bawah mistar. Ia adalah saksi langsung pasang surut perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper yang kini memperkuat Ajax Amsterdam itu menjalani debutnya 2 tahun lalu. Momen yang hingga kini masih membekas kuat dalam ingatannya. Sungguh fantastis, saya melakukan debut 2 tahun lalu. Kenang Paes dikutip dari ESPN NL. Ia menggambarkan pengalamannya bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang makna yang lebih luas. Selain menjadi petualangan fantastis di lapangan, Anda juga mendapatkan sesuatu yang hebat di luar lapangan. Dampak sosial. Anda banyak berkontribusi kepada masyarakat. Tambahnya, bagi Paes, membela Timnas Indonesia adalah kombinasi antara kebanggaan profesional dan tanggung jawab sosial. Ia merasakan langsung bagaimana sepak bola mampu menyatukan dan memberi harapan bagi masyarakat. Itulah sebabnya, kegagalan di putaran keempat kualifikasi zona Asia terasa pahit, tetapi tidak memadamkan semangat. Fakta kedua, era baru bersama John Hartman. Kegagalan pada Oktober 2025 menjadi titik balik besar. Saat itu, Timnas Indonesia yang diasuh Patrick Kluivert harus terhenti sebelum mencapai putaran final.
Tak lama berselang, PSSI mengambil keputusan penting dengan menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru pada Januari 2026. Kehadiran Herdman membawa angin perubahan. Paes melihat sosok pelatih asal Kanada itu sebagai figur yang tepat untuk memimpin generasi baru Garuda. Pengalaman internasional Herdman dinilai menjadi modal penting untuk mengangkat daya saing Indonesia di kancah global. Semoga dengan pelatih nasional yang baru, kami bisa melangkah lebih jauh dalam peringkat FIFA, tutur Paes penuh harap. Ia menaruh keyakinan bahwa di bawah arahan Herdman, fondasi yang sudah dibangun bisa berkembang menjadi kekuatan yang lebih solid dan matang. Fakta ketiga, mimpi besar menuju Piala Dunia 2030. Target berikutnya sudah jelas tertulis dalam benak para pemain. Piala Dunia 2030 menjadi horizon yang ingin diraih. Bagi Paes, perjalanan menuju sana bukan sekedar ambisi, melainkan misi bersama yang harus diperjuangkan sejak sekarang. Tahun depan, Piala Asia, dan kemudian menuju Piala Dunia berikutnya. Tandasnya, pernyataan itu mencerminkan peta jalan yang realistis sekaligus optimis. Piala Asia menjadi panggung pembuktian, sementara Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Di tengah dinamika sepak bola Asia yang semakin kompetitif, harapan Paes menggambarkan semangat kolektif skuad, regenerasi pemain, strategi baru, dan pengalaman internasional menjadi kombinasi yang diharapkan mampu membawa Indonesia melampaui batas sebelumnya. Kini perjalanan baru telah dimulai. Dari ruang ganti hingga tribun stadion, doa dan keyakinan terus mengiringi langkah skuad Garuda. Harapan Maarten Paes bukan sekedar ucapan, melainkan refleksi dari mimpi besar yang ingin diwujudkan. Bangganya bek timnas Indonesia Kevin Dix bisa cetak gol akhirnya bawa Gladbach menang setelah menanti lama. Senyum lega akhirnya menghiasi wajah Kevin Dix usai laga di Stadion Im Borussia Park. Bek timnas Indonesia yang kini membela Borussia Mönchengladbach itu menjadi penentu kemenangan saat menghadapi Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga 2025-2026. Setelah 7 pertandingan tanpa kemenangan, Die Fohlen akhirnya kembali merasakan manisnya 3 poin. Ini 3 faktanya. Fakta pertama, penalti penebus tekanan panjang. 7 laga tanpa kemenangan membuat Borussia Mönchengladbach berada dalam tekanan besar. Bermain di kandang sendiri, tuntutan untuk bangkit terasa begitu kuat. Di tengah situasi genting itulah Kevin Dix maju sebagai algojo penalti jelang akhir pertandingan dan menuntaskannya dengan sempurna. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 atas Union Berlin, sekaligus mengakhiri puasa kemenangan yang menyiksa ruang ganti Gladbach. Kevin tak menampik betapa berat periode tersebut. Ini adalah kemenangan yang sangat penting hari ini. 4 minggu terakhir ini sangat sulit. Tekanan akibat hasil yang tidak memuaskan sangat besar. Ucapannya mencerminkan betapa 3 poin ini bukan sekedar angka di klasemen, tetapi suntikan moral yang amat dibutuhkan tim.